Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama saya di channel Entry Consulting, channel edukasi dan konsultasi. Ya, kita lanjut untuk ke part 4, pembuatan tabel PPh 21 atau perhitungan PPh 21 karyawan. Di part ketiga kita sudah buat tabelnya dan terus kita sudah rapikan tabelnya. Lanjut kita akan mengisi tabel-tabel kosong yang ada di sheet ke calculation ini. Pertama NPWP. Nah, NPWP ini kita akan mengambil data NPWP dari data karyawan ini. Nah, ini 0 ya. Ini 0, tidak ada NPWP. Caranya kita pakai rumus VLOOKUP atau rumus index dan match. Saya lebih terbiasa dengan index dan match untuk saat ini ya. Jadi kita pakai rumus index dan match. Sebelumnya kita kasih nama dulu nih di kolom ini, kolom D ini kita kasih nama. Nama employee, nama karyawan kita kasih nama. Oke. Kita kasih nama di sini, nama karyawan. Oke, nama karyawan. Enter. Terus NPWP-nya kita kasih nama NPWP karyawan. Terus nomor induk-KTP kita butuh gak nih ya? Oke, tidak ada status sama masa kerja ya, berarti status sama masa kerja. Nih. Status karyawan. Enter. Terus masa kerjanya, masa kerja karyawan. Nah, terus apalagi kita butuhkan? Kita akan mengambil tarif PTKP. Kalau nggak salah kita butuh PTKP di sini ya. Ya, PTKP kita butuh, berarti kita di informasi pajak tarif PTKP kita kasih nama. Untuk kategori ini adalah kategori terus PTKP. Oke. PTKP kategori. Yap, sudah. Kita sudah bikin tab nama kolom atau nama kolom di masing-masing sheet ya. Berarti kita tinggal panggil namanya atau kita pindahin ke sini. Berarti itu NPWP sama dengan index buka kurung, kita masukin di sini NPWP karyawan nih, titik koma, match buka kurung, nama si karyawan Penny Elwin. Terus kita ke nama karyawan 0. Oke. Betul. Oke, di sini 0 ya. Dan jika tidak ada, kita kasih kita kasih if error dulu deh. If error buka kurung, untuk 0 ini berarti kita hilangin aja nanti ya, seperti ini. Atau teman-teman bisa tinggal copy paste aja supaya nggak susah-susah. Tuh, seperti itu ya. Status kita mau kategorinya pakai rumusnya sama, berarti kita kasih di sini namanya adalah status karyawan. Di sini C. Oke. Masa kerja sama, kita pindah di sini C juga. Masa kerja karyawan. Oh, salah.
sebelumnya kita kasih warna karena menggunakan rumus. Ini juga oke. Terus untuk berarti ini manual ya, namanya manual, atau teman-teman bisa copy paste juga bisa, nggak masalah. Berarti ini yang ada rumus kita kasih warna. Untuk gaji pokok kita kasih manual. Nah, datanya seperti apa nanti kita kasih. Bentar ya, kita ambil data pajak, data karyawannya yang rekayasa. Bentar saya cek dulu. Oke, ini dia. Gaji pokok kita bikin di sini 8 juta. Terus di sini 8 juta. Terus ini 7 juta. Terus 5 juta. 5 juta. Ini 5 juta. Oh, maaf, si Tono ini dia mulai kerja bulan Februari, berarti Januari ini tidak ada. Oke, ini tidak ada. Kita hapus saja. Nah, kita bikin total dulu sama dengan sum. Kita copy paste sampai ke sebelah sini. Oke, kita udah kasih rumus. Kita udah jumlahin. Ini manual ya, manual berarti transport kita kasih 1 juta deh. Terus 1 juta juga. Yang lainnya kita kasih 800.000. Potongan ini si sidik mangkir nih, 1 hari nih si sidik mangkir, kita potong gajinya 1 hari 1 juta. Terus bonus kita kasih bonusnya 1 juta juga. Yang di bawah kita kasih bonus 1.500.000 karena kerjanya bagus. Datanya masih kayak saya, jadi jangan dipusingin nih kenapa datanya seperti ini. Total penerimaannya kita sum. Oke. Terus JKK. Berarti bentar ya, kita kasih warna dulu ya. Total penerimaan kita kasih warna. Berarti yang ini manual, nama karyawan manual, yang hijau-hijau ini waktu pakai rumus. Oke, kita masuk ke JKK. JKK ini adalah 0,24% dari gaji pokok. Berarti sama dengan 8 juta dikali 0,24%. 19.200. Ini kita absolutkan rumusnya. Kasih rumus absolut di sini. Maksudnya berarti kita akan ngunci untuk JKM kan 0,30% nih dari gaji pokok. Berarti kita akan nguncinya tetap nih. Dia akan tetap mengalihkan dari gaji pokok dikali dengan JKM. Yang berpindah itu kalau untuk yang pengalinya itu I dikali O. Ya, oke. Paham lah ya. Nah, JP ini kan ada maksimal nih. JP ini maksimal berarti sama dengan if buka kurung I gaji pokok besar dari 8.512.400 rupiah, maka 8.512.400 dikali dengan 2%. Ya. Jika tidak atau kecil, maka gaji pokok dikali langsung dengan 2%.
tutup kurung 1. Oke. Bentar. Kita kasih rumusnya di sini, kita absolutkan I12 absolut dikali dengan IP9 tarifnya 2% absolut dikali dengan absolut I12 dikali P9 absolut. Oke. Ya, betul. Nanti kalau misalnya ada yang ini kita rubah lagi ya. Terus JHT itu tidak ada batas maksimal, langsung 37. Berarti kita copy yang ini, di copy ke sini. Dari I12 kali Q9. Oke, betul. Terus BPJS Kesehatan ada maksimal 12 juta. Berarti kita pakai rumusnya sama seperti yang di JP. Berarti ini diganti jadi 12 juta. Diganti lagi 12 juta. Jika gaji pokok besar dari 12 juta, maka 12 juta dikali R9 atau dikali dengan tarif 4%. Jika tidak besar atau sebaliknya, maka I12 dikali R9. Oke. Ya, betul. Nah, kita kasih warna dulu ya. Kita copy dulu deh rumusnya ke bawah. Oke. Ini kita hilangin dulu ignore error supaya lebih bagus. Berarti ini pakai rumus. Ini pakai rumus. Tunjangan pajak berarti kita akan dapat dari kalau seandainya kita udah menghitung seluruh pajaknya ya. Jadi ini kita kosongin dulu. Kita masuk ke penghasilan bruto. Penghasilan bruto berarti sama dengan sum buka kurung keseluruhannya sampai mana dia, sampai op ini dikurang dengan total penerimaan. Penghasilan brutonya itu atau sama dengan ini 10,819,200 ya. Berarti penghasilan bruto kita sudah dapat hasilnya, kita kasih warna hijau. Oke, sampai sini teman-teman bisa ngikuti ya. Kenapa kita bikin rumus penghasilan bruto seperti ini ya, supaya teman-teman tahu total penghasilan bruto itu adalah total penghasilan seluruhnya dikurang dengan total penerimaan, atau bisa juga dengan total penghasilan neto, total penerimaan tadi ditambah dengan tunjangannya ya, dapat 819.200. Oke. Sama ya, 10.819.200. Oke. Nah, kita akan masuk ke pengurang. Pengurang biaya jabatan itu kan keterangannya tadi maksimal 500.000. Berarti rumusnya adalah sama dengan if buka kurung U9 ini tarif 5% dikali dengan penghasilan bruto. Tadi saya sebut di sini ada keterangannya ya. Ada dari penghasilan bruto. Nah, kecil dari 500.000, maka 9 dikali dengan nih. Jika besar berarti 500.000. Jika U9 dikali, jika tarif 5% dikali dengan penghasilan bruto itu kecil dari 500.000, maka U9 kali T12. Oke, langsung dikaliin tarifnya 2 kali 5. Oke, betul tidak? Kita coba kali dulu ya, sama dengan ini dikali 5%.
Wow, melebihi 500 karena tadi kita sebut di sini keterangannya maksimal 500.000, berarti kan 10.819 penghasilan bruto ini dikali 5% hasil 540.960. Nah, yang akan kita ambil hanya 500.000-nya saja karena nilai maksimalnya hanya sampai 500.000. Kita copy rumusnya ke bawah. Oh, maaf, ini belum kita kunci rumusnya ya. Kita kunci dulu rumusnya. Di U9 kita kasih absolute, T-nya kita kasih absolute juga. Terus U9 kita kasih absolute, di awal T kita kasih absolute. Oke, bisa dilihat ya, berarti tunjangan pajaknya ada 500, 500, 435, 350, 350, 350. Nah, bukan tunjangan pajak, maksudnya biaya jabatan. Oke, biaya jabatan ini kita kasih warna dulu. Lanjut ke JHT. JHT di sini 2% dari gaji pokok, berarti kita ngambil dari yang ini ya, yang tanpa ada batas maksimal. Kita copy rumusnya ke bawah. Oke. Terus jaminan pensiun itu ada batas maksimal 85, berarti kita ngambil dari sini juga. Nanti kita rubah ya, ini kita rubah rumusnya. Oke, sudah betul. Ini rumusnya, oke sudah betul. Kita copy rumusnya ke bawah. BPJS Kesehatan itu ada batas maksimal 12 juta, berarti kita ambil dari sini. Jadi sedikit saya jelaskan ya, kenapa saya main copy paste aja, karena memang ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Ini seperti yang di sini nih. Di sini kan keterangannya ada nih, JKK itu pengaliannya adalah 0,25% dari gaji pokok. Nah, berarti teman-teman tinggal kalikan gaji pokoknya berapa, yaitu 8 juta dikali dengan 0,24%. Dapatlah 19.200. JKM juga sama dengan JKK, yaitu 0,30 dari gaji pokok. Untuk JP dan BPJS Kesehatan itu ada batas maksimal. JP itu batas maksimal dari gaji pokoknya hanya 8.512, berarti kalau gajinya itu 10 juta di sini, maka perhitungan maksimalnya hanya sebesar 8.512.400 rupiah dikali dengan 2%. Sisanya tidak dikalikan lagi gitu. Betul nggak? Coba ya, sama dengan 8.512.400 rupiah dikali dengan 2%. 17024. Oke, sama ya, 170.248 tuh. Karena batas maksimalnya cuma 8 juta. Seperti itu. Untuk pengurangnya juga sama tuh, biaya jabatan cuma maksimal 500.000, JHT 2% itu tanpa ada batas maksimal, JP itu ada batas maksimal gajinya 8.512.400. Dan BPJS Kesehatan itu batas maksimal gaji 12 juta. Berapa penghasilan itu? Penghasilan itunya berarti sama dengan sum dari penghasilan bruto dikurang sum dari ini. Oh, kita ganti dulu, ini gajinya terlalu besar nih. Oke. Kita cek dulu ya, betul nggak? Penghasilan neto berarti penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatan, JHT, JP, dan BPJS Kesehatan. Ya, betul ya. Berarti kita copy ini ke bawah. Kita kasih warna hijau juga. Maaf, sedikit ada kendala nih. Oke, saya ingin memastikan lagi apakah ada yang salah. Sejauh ini sih tidak ada ya. Di kolom ya,
tidak ada salah. Oke, kita lanjut ke penghasilan neto 1 tahun. Berarti kalau penghasilan neto ini kita dapat penghasilan neto 1 bulan, berarti penghasilan neto 1 tahun itu kita tinggal kali dengan 12. Dari penghasilan neto 1 bulan dikali 12. Kita copy sampai ke bawah. Oke. PTKP kita pakai rumus ini, kita warnain dulu. Oh, udah 20 menit. Oke, lupaan waktu nih. Ya udah, itu dulu untuk part-4-nya. Nanti kita akan lanjut di PTKP, PKP, PKP pembulat, PKP pembantu, PKP per tahun, PPh terhutang, PPh per bulan. Kita akan lanjut di part ke-5. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share. Terus jangan lupa di share. Jangan lupa di nonton video-video sebelumnya. Dan dipraktekkan untuk pembuatan tabel perhitungan PPh 21 ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.